dan biru semua. Keren Pak Daryanto. Cuma besok lagi kalau bikin di kanan atau di kiri gitu ya, biar biar gak ketutup orangnya. Kalau gini kan ketutup kepala. Biasanya gitu. Oke. Terus menjauh. Nah, itu kalau begitu Mbak eh, ketutup Mbak Azima Iya, Bapak. tulisannya. Oh, Muhammadiyah. Ayo yang sudah muncul diganti backgroundnya semua. Iya, Kalau ganti. masih anu ditutup aja fotonya biar tulisannya yang keluar. Ada sampean tuh kan punya Zoom. Ini kan. Di motor itu. So, ini sampean di. Ini weh. Ini para peserta mau pakai HP tuh yang banyak. Kan. Jatuh. IP-nya kok belum berubah. Nah ya, Apa Ustaz? nah ya kadang pakai HP rodok kangelan. Nah, iya Ustaz. Tapi ya bisa misalnya. Mulai pakai laptop lebih mudah. Mbak Isima dimulai jam berapa? Jam 7:30 Bapak, 3 menit Oh, lagi. 7:30, 3 menit lagi. Sambil menunggu teman-teman mungkin ada waktu buat ganti backgroundnya. Bismillah dulu biar mudah. Nah iya, monggo backgroundnya diganti kabeh. Latihan. Diutek cah Tunggu, Pak. nom biasanya isoan. Untuk nampilin muka di atas background gimana, Pak? Ini? Coba titik 3 itu loh Mas, diklik. Nggih. Jadi, Mulai pakai laptop gampang. Puluh yang ikut. Yang daftar berapa Bu Asima? Yang daftar pinten panitia niki kula nggih. Ustaz, tiba-tiba Oh, kok tiba-tiba ini tiba-tiba join. tiba-tiba loro. Nah, nggih, Pak Muklas niku lho, Ustaz. Tiba-tiba menelpon. 146 yang di grup. Wah, banyak ya. Dan di Piro grup itu Mas mencapai Muklas? 146. 146 Bapak. 46. Nggih. Separuhnya belum ada ini. Lagi 100-an ping 146 ya akeh duitnya. Masya Allah. Ini yang pakai HP coba nanti di anu ya cari
untuk mengganti background itu bagaimana, diusahakan nanti biar kalau pas acara-acara gini seminar online nih iso ganti backgroundnya, diusahakan insya Allah iso itu seharusnya bisa. Ya. Gak enek kata gak iso, mau digawe mestinya iso. Dan yang pakai HP bisa pencet gambarnya sendiri teman-teman. Nanti di pencet gambarnya sendiri, layar sendiri itu nanti ada latar belakang virtual. Nanti bisa ada tulisan tambah ditambahkan gambarnya ini. Ada layar kecil yang atas nama kita pribadi, berarti dipencet nanti muncul. Suaranya Mas Muklas kecil Mas. Siapa nak? Gaji Mas ampun. Ada suaranya. Ya wes, Anjir. lumayan. Jadi teman-teman kalau yang pakai HP itu di HP masing-masing mesti ada gambar layar kecil kita yang atas nama kita masing-masing. Nah itu dipencet nanti akan keluar latar belakang virtual. Nah, nanti ditambah dengan background yang sudah ada. Nanti bisa menambah. Tapi harus di-download dulu ya itu gambarnya. Pokok yang di WA sudah ke-download, insya Allah di folder ada. Nah iya, maksudnya harus di-download dulu berarti. Oke. Download dulu gambar yang sudah disebar itu. Mas Mbak, ayo. Latihan, semua latihan biar ada hasilnya gitu loh maksudku. Sampai ketemu. Ini adanya angkat tangan sama ganti nama aja, Pak. Nggak semua handphone itu ada support untuk penggantian virtual background, Pak. Jadi memang ada beberapa HP yang nggak bisa ganti virtual background, terutama yang 10 ke atas. Oke, bisa dimulai lebih 2 menit. Oke. Dimulai nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang penuh keberkahan ini kita semua dapat hadir dan berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan hikmat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua STID Muhammadiyah Kediri, Bapak Dr. Bagus Jamroji LC MPD,
Yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIP Muhammadiyah Kediri, Ibu Binti Maratus Solihah MPD. Yang kami hormati seluruh dosen pembina UKM dan Sivitas Akademika STIP Muhammadiyah Kediri, serta yang kami muliakan narasumber kita hari ini, Bapak Khairul Umam SPD selaku anggota KPU Provinsi Jawa Timur dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita buka seminar dengan tajuk Tantangan Demokrasi Mahasiswa di Era Digital, Membangun Etika, Moral, dan Kecerdasan Politik di Tengah Arus Informasi pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap rangkaian kegiatan kita hari ini diberkahi dan dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua STIP Muhammadiyah Kediri yang pada kesempatan malam hari ini akan diwakilkan oleh Wakil Ketua 4 Bidang AIK STIP Muhammadiyah Kediri, Bapak Insinyur Hari Widyasmoro MM, dikarenakan Bapak Ketua sedang berhalangan hadir. Kepada Bapak Insinyur Hari Widyasmoro MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Khairul Umam SPD, anggota KPU Provinsi Jawa Timur, para mahasiswa, dan ada di media ini adalah Ibu Warek 3, yaitu Bu Binti. Di mana ya? Oh, saya belum melihat. Ya, apa di sebelah, ya tahu. Yeah. Dan para mahasiswa yang punya semangat yang luar biasa setelah mengerjakan UAS, nggak berhenti untuk berkreasi, untuk belajar terus, gitu ya. Sangat luar biasa. Insya Allah ini menjadi penyemangat bagi teman-teman semuanya. Insya Allah ini yang ngikut seminar itu dari beberapa level, mulai dari semester 2, 4, dan 6 ada. Alhamdulillah, ini semangat sebagai mahasiswa STIP Muhammadiyah yang punya jargon unggul dan berprestasi. Nah, ini merupakan ciri-ciri mahasiswa yang unggul dan berprestasi. Dan malam hari ini kita akan mengadakan seminar online, yaitu mengambil tema tantangan demokrasi mahasiswa di era digital, yaitu membangun etika, moral, dan kecerdasan politik di tengah arus informasi. Nah, kita ketahui bahwa memang yang namanya demokrasi itu ya perlu diperjuangkan terus, gitu kan. Yang saat ini terus mengalami perkembangan, tapi saya berharap yang namanya demokrasi itu ya jangan kebablasan, gitu kan. Jadi penting banget lah. Dan di era digital ini memang yang namanya informasi itu sangat luar biasa mudahnya kita peroleh, dan kita juga gampang menyampaikannya. Nah, dan ini menjadi tantangan kita semuanya bagi para mahasiswa, gunakan era digital ini dengan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ini penting banget, gitu ya. Jadi era digital ini kita selaku mahasiswa STIP Muhammadiyah Kediri yang notabene
Ayolah kita berusaha menggunakan digital ini untuk kebaikan-kebaikan, bukan untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya perlu di saat ini kita membangun etika moral, dan kecerdasan. Nah, kecerdasan yang di sini yang saya maksudkan otomatis dengan kita terus belajar seperti ini, kecerdasan kita itu harapannya yang meningkat gitu ya. Nah, kecerdasan yang digunakan untuk hal-hal kebaikan. Tanda petiknya seperti itu. Jangan kita gunakan kecerdasan-kecerdasan yang digunakan dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, banyak contohnya karena sekarang itu dengan era digital ini kecerdasan-kecerdasan ini jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Pencuri pun itu ya berusaha untuk jadi pencuri cerdas gitu ya. Korupsi ya juga gitu ya. Eh, jadi ayolah kita gunakan kecerdasan kita untuk hal-hal kebaikan. Nah, di arus informasi yang luar biasa ini, mari kita manfaatkan betul eh, media yang ada di sekarang ini. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya juga mengharapkan kepada teman-teman semuanya, kepada para mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Nah, harapannya apa? Dengan iman dan takwa kita meningkat, moral kita yo tambah api, etika kita yo tambah api, gitu ya. Nah, dan juga satu hal lagi adalah kecerdasan kita. Nah, kecerdasan itu ya juga kecerdasan secara akalnya, gitu ya, spiritualnya, gitu kan, harus meningkat. Nah, maka dari itu, kalau Allah memberi potensi kepada diri kita masalah hal kebaikan dan keburukan, ayo kita pupuk yang namanya untuk hal kebaikan-kebaikan. Yang di situ fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi Allah itu memberi potensi kejelekan dan ketakwaan gitu ya. Nah, dengan harapan kita itu kalau meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, etika, moral dan kecerdasan kita bisa meningkat dan otomatis saya berharap sebagai mahasiswa di Setit Muhammadiyah yo melek politik. Makanya pada malam hari ini sangat tepat sekali kalau kita perlu belajar masalah politik. Itu terima kasih kepada Bapak Khairul Umam yang sudah berkenan untuk bisa mengisi seminar online yang diselenggarakan oleh mahasiswa STIT Muhammadiyah Kediri. Semoga dengan adanya seminar ini menambah wawasan keilmuan kita masalah demokrasi, masalah etika, moral, dan kecerdasan politik di tengah arus informasi yang luar biasa saat ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila pada malam hari ini Bapak Ketua belum bisa hadir karena ada tugas di Surabaya. Itu selamat berseminar para mahasiswa dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Khairul Umam yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mewakili Bapak pimpinan yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nanti Waalaikumsalam saya warahmatullahi tidak bisa mendampingi sampai habis ya, karena ada acara eh, pengabdian masyarakat di lingkungan rumah saya. Matur suwun, ngapunten Pak Khairul Umam, saya nggak bisa mendampingi. Matur suwun.
Monggo Mbak Wahidul dilanjut. Baik, saya Baik Bapak, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Hari Widyasmoro MM atas sambutan dan dukungannya terhadap kegiatan ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan sedikit profil narasumber kita malam hari ini. Beliau adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi di dunia kepemiluan dan demokrasi di Jawa Timur. Beliau merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang memiliki pengalaman dan wawasan luas dalam mengawal proses demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi generasi muda dan mahasiswa. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Bapak Khairul Umam SPD. Assalamualaikum Bapak. Baik, mohon adminnya dibantu Bapak sering ini. untuk mic Bapak Khairul Umam. Ada. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Bapak? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Pangapunten. Oke, baik. Alhamdulillah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak pemaparan materi dari beliau. Kepada Bapak Khairul Umam SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran rektorat di STID Muhammadiyah Kediri, dan salam hormat dari saya untuk seluruh jajaran pejabat rektorat yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena salam kenal dari saya baru pertama kali ini, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Saya sangat senang sekali bisa berbagi sedikit pengalaman dan ilmu. Jadi barangkali dimulai dari kegiatan online ya, mudah-mudahan bisa offline. Yang kedua tentu salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan bagi kita semua sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan seterusnya. Apalagi di era-era seperti ini. Yang saya hormati juga para mahasiswa, luar biasa sekali, saya tidak menyangka ada sekitar 150-an lebih yang mengikuti kegiatan malam hari ini, dan ini merupakan penghormatan buat saya sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik sehingga transfer informasi, pengetahuan dan lain sebagainya bisa diterima dengan jelas. Barangkali materi saya mungkin bisa di-share atau bagaimana ini? Atau saya kalau saya nge-share gimana ini? Bentar. Atau saya yang nge-share ya? Coba saya share aja dulu. Bentar. Share. Maaf sambil
Mohon ditunggu sebentar. Saya share dulu materinya. Sebentar Pak, kami bantu. Maaf, ngapunten. Nggih. Itu dari sana atau dari sini? Sudah Pak, ampun. Ini sudah kelihatan kalau yang dari layar saya. Kalau yang dari Sampun Pak. Ya, baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya sebut kawan-kawan saja biar lebih akrab begitu. Saya diberi amanah dari teman-teman bicara soal demokrasi. Jadi tidak spesifik sebenarnya, kemarin saya diminta untuk bicara demokrasi yang bagaimana begitu, dan saya mencoba untuk bicara pada kesempatan pertemuan awal ini bicara soal demokrasi secara umum dahulu begitu, supaya barangkali bisa runtut kenapa kemudian pemilu yang menjadi tugas kami ini menjadi penting untuk dilaksanakan, penting untuk dipahami dan didorong, diikuti oleh seluruh pihak begitu. Nah, kemudian bagaimana peran mahasiswa di era digital yang semakin hari semakin perkembangannya sangat pesat. Ya. Hari ini kita mengenal ada era society 5.0. Jadi saya kira teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentu pernah mendengar apa itu society 5.0. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bicara demokrasi, saya coba merunut dulu dari terminologi yang paling umum yang biasa kita pahami apa sesungguhnya demokrasi itu. Secara umum kita pernah mengenal terminologi demokrasi, baik itu secara etimologi maupun terminologi ya. Jadi kalau secara etimologi itu kan kita mengenal ada demos, kratos, itu yang dulu pernah kita pahami gitu ya. Nah, secara terminologi ada banyak ya. Jadi misalnya dulu kita pada saat belajar itu mengenal apa sih demokrasi? Oh, demokrasi itu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, misalnya gitu. Itu terjemahan paling sederhana begitu. Dalam perkembangannya tentu ada banyak definisi yang dikembangkan oleh para ahli begitu. Nah, kaitan dengan penjelasan malam hari ini, saya mencoba mengutip satu definisi dari Joseph Schumpeter yang menegaskan bahwa demokrasi itu dianggap sebagai sebuah metode begitu. Jadi demokrasi itu metode pengelolaan kelembagaan. Jadi demokrasi itu bagian dari upaya awal begitu. Jadi sebagai sebuah sarana lah kira-kira begitu, pengelolaan lembaga untuk mencapai sebuah keputusan politik. Nah, di mana untuk mencapai keputusan politik itu para individu, para kontestan itu mendapatkan kekuasaan itu dengan melakukan kompetisi, ya. Jadi dengan melakukan kompetisi dari pilihan masyarakat. Jadi kira-kira begitu terjemahannya secara singkat. Nah, dari terjemahan ini kira-kira kita sudah bisa barangkali ya sedikit bisa
mendapatkan gambaran korelasinya dengan pengalaman kita sebagai voters, sebagai pemilih pada saat kita memberikan hak suara kita pada pemilu, ya. Karena memang pemilu itu merupakan salah satu prasyarat. Jadi pemilu itu menjadi salah satu prasyarat kalau merujuk pada terjemahan definisi ini. Jadi pemilu itu kalau dalam terjemahan ini, dalam definisi itu dianggap competitive struggle for the people's vote. Jadi itu menjadi prasyarat negara demokrasi itu ya ada pemilu yang dilakukan secara berkala. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada negara yang mengatakan dia negara demokratis tapi tidak menyelenggarakan pemilu, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai negara demokrasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia ini sudah memenuhi prasyarat sebagai negara demokrasi itu? Tentu kalau merujuk pada definisi ini, maka Indonesia sudah termasuk menjadi bagian dari negara demokrasi. Tetapi demokrasi yang bagaimana? Indonesia itu posisinya demokrasinya yang bagaimana? Karena ada kategorisasi negara demokrasi. Nah, nanti di belakang nanti akan saya jelaskan gitu ya. Nah, terjemahan ini itu memang merujuk pada prosedur gitu ya. Jadi lebih pada bicara soal prosedural. Jadi kalau demokrasi itu kan ada demokrasi prosedural, ada demokrasi substansial. Ya, itu kalau kita tebak-tebakan dulu itu waktu kita kecil, duluan mana telur sama ayam? Nah, kira-kira begitu. Nah, duluan mana demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial? Nah, misalnya begitu ya. Nah, itu saya mencoba untuk memberikan penjelasan yang sesederhana mungkin agar kita bisa saling memahami begitu. Jadi saya coba untuk sesederhana mungkin memberikan pemahaman. Jadi yang definisi yang tadi saya sebutkan itu lebih dianggap sebagai metode, bukan prosedur, sebuah metode. Jadi bukan definisi idealistik. Karena definisi idealistiknya itu nanti di demokrasi substansialnya, ya itu. Nah, kalian ini tadi yang disebut. Jadi ada demokrasi prosedural dan ada demokrasi substansial. Kalau demokrasi prosedural itu slogannya yang penting ada pemilu dan aturannya jelas. Nah, secara prosedur sudah dilalui gitu. Jadi apakah Indonesia sudah termasuk negara demokrasi, negara demokratis? Sudah. Kenapa? Karena ada pemilu yang dilakukan secara berkala dengan kepastian hukum, dengan aturannya sudah jelas. Jadi aturan undang-undangnya sudah jelas. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turunannya menjadi Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian diterjemahkan undang-undang itu dalam berbagai peraturan, baik itu peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, turunannya itu banyak. Turunannya banyak. Ya, jadi itu prosedural. Nah, cirinya demokrasi prosedural itu periodic and sustainable election. Jadi pemilunya dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Ya, jadi periodik itu setiap 5 tahun ya, sustainable terus, tidak ada jeda. Jadi kalau pemilu itu kemudian ada jeda, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pemilu yang prosedural. Berarti dia dianggap tidak memenuhi unsur demokratisnya. Kemudian pelaksanaan kompetisinya itu open and fair, itu bukan fail ya, keliru itu. Fair itu terbuka. Jadi
kompetisinya itu terbuka gitu. Jadi semua boleh mencalonkan melalui mekanisme politik dan seterusnya. Kemudian adanya voters engagement, keterlibatan pemilih. Ya, jadi seperti kita ini kan. Nah, kalau dalam dalam kategorisasi partisipasi masyarakat itu ada engagement, ada participatory gitu ya, ada involvement. Jadi masing-masing itu punya makna sendiri diksinya. Jadi ada involvement, kemudian ada engagement, kemudian yang terakhir ada participatory. Jadi kadarnya memang beda-beda. Nah, kemudian demokrasi prosedural itu juga mengharuskan terbentuknya lembaga negara, lembaga-lembaga negara. Ya, jadi itu kemudian kepastian hukum itu demokrasi prosedural. Nah, sementara demokrasi substansial itu slogannya pemilu saja tidak cukup kalau rakyat masih bungkam dan miskin. Nah, gitu. Kalau rakyat masih bungkam. Jadi artinya rakyat masih bungkam itu ada ketakutan yang terjadi di masyarakat kita untuk menyampaikan pendapat, untuk menyuarakan hak-haknya, misalnya begitu. Nah, itu berarti secara prosedural dia sudah terpenuhi, tetapi secara substansial demokrasinya belum terpenuhi. Ya. Nah, demokrasi prosedural itu pintu masuk untuk kemudian mewujudkan demokrasi substansial. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai warga negara memilih itu memang mengharuskan kita untuk lebih cerdas melihat, memahami begitu, dan mengenal siapa yang kita pilih, siapa yang kita percaya untuk menjadi wakil rakyat kita, menjadi kepala daerah kita, menjadi kepala negara kita. Itu kewajiban kita. Agar apa? Agar demokrasi substansialnya itu terpenuhi. Penegakan hukum yang adil dan setara terpenuhi. Kemudian kesenjangan sosial ekonominya juga berkurang begitu. Kemudian pendidikan untuk semua, tidak ada ketimpangan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Kemudian juga partisipasi yang bermakna terhadap tata kelola kenegaraan gitu, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kalau secara prosedural sudah, maka negara ini secara substansial demokrasinya bisa dianggap bagus, maka seluruh komponen ini itu harus dipenuhi. Nah, kira-kira kira-kira itu. Mudah-mudahan ini sedikit demi sedikit kita mulai bisa memahami begitu perbedaan antara prosedural dan substansial, sambil kita menoleh ke kanan ke kiri gitu, melihat ke depan, ke belakang, kira-kira apa yang bisa kita imajinasikan terhadap lingkungan sosial kita atas definisi ini. Bagaimana? Sambil nanti kita lihat di bawah, bagaimana sih sesungguhnya posisi negara kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati. Nah, kita sebenarnya dalam berdemokrasi itu memiliki tahap kematangan. Jadi demokrasi sendiri itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk jadi sebenarnya. Karena kalau kita merdeka di tahun 1945 ya, maka kita perlu melihat apakah ketika proklamasi itu diproklamirkan, apakah pada saat itu kita sudah
sepakat para founding fathers kita itu mengambil demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan kenegaraan kita pada saat itu. Ya, kalau dilihat dari pemilu yang dilaksanakan pada tahun 55 yang dianggap oleh banyak pakar, ya banyak tokoh, baik itu dalam maupun luar negeri, bahwa pemilu di tahun 1955 itu pemilu paling demokratis, dianggap pemilu paling demokratis setelah pemilu 99. Jadi pemilu demokratis pertama yang paling demokratis itu tahun 55, kemudian berikutnya ada pemilu yang dianggap paling demokratis berikutnya itu di tahun 99. Ya, itu berdasarkan pendapat para pakar begitu. Nah, bagaimana kita mengukur tahap kematangan demokrasi kita? Indonesia itu sebenarnya tahapannya ada di mana? Kematangan demokrasinya. Karena setidaknya ada 3 tahap kematangan. Yang pertama itu transisi dan penataan institusi. Kemudian yang kedua itu kematangan prosedural. Kemudian yang terakhir itu konsolidasi demokrasi. Jadi kalau transisi dan penataan institusi itu adanya pemilu yang berkala dan adil, kemudian ada amandemen konstitusi, kemudian ada kebebasan sipil dasar. Sementara tahapan yang berikutnya itu tahapan kematangan prosedural. Supremasi hukumnya itu sudah berlaku, pergantian kekuasaannya juga dilakukan secara damai, tidak ada kudeta dan lain sebagainya. Berbeda dengan negara-negara yang secara genealogi ketika dia sudah kudeta itu biasanya kudeta terus gitu ya. Jadi misalnya kita mungkin pernah membaca atau mendengar, melihat itu di berbagai pemberitaan, Myanmar itu kan sering sekali terjadi kudeta militer. Ya. Kemudian militer itu di bawah kendali supremasi sipil. Ya. Kemudian yang terakhir itu kematangan demokrasi pada taraf konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini itu 3 dimensi ini sudah tercakup semua. Dimensi perilakunya, masyarakat aparaturnya ya yang mengelola pemerintahan, kemudian masyarakatnya, semuanya pada dimensi perilaku sikap dan sikapnya itu sudah mencerminkan nilai-nilai dan esensi demokrasi, termasuk pada dimensi konstitusi. Tidak ada upaya untuk membajak konstitusi, tidak ada upaya untuk kemudian mengingkari konstitusi dan lain sebagainya. Jadi sudah benar-benar terkonsolidasi secara baik begitu. Nah, bagaimana kalau kita melihat tahap kematangan demokrasi yang sudah saya jelaskan ini? Nah, posisi Indonesia itu di mana? Posisi Indonesia ini. Nah, posisi Indonesia bisa kita lihat dari laporan di Economist Intelligence Unit. Jadi indeks demokrasi dunia Indonesia itu menempati skor 6,4. Yang artinya 6,4 itu kalau melihat indeks demokrasi globalnya tahun 2024 itu kita bisa melihat warna-warnanya ya. Jadi warna merah, orange sampai pink 1, 2, 3 itu dianggap demokrasinya belum demokrasi ya. Kalau demokrasi otoriter itu bukan demokrasi. Jadi negaranya itu otoriter. Ya, otoritarian ya. Kemudian kalau 4, 5 yang berwarna agak kuning sampai dengan kuning itu pemerintahannya atau rezimnya itu hibrid antara dia demokrasi dan otokrasi. Jadi ada semacam satu bagian dia menerapkan pola-pola demokrasi, bagian yang lain juga menerapkan
yang sebaliknya. Nah, kemudian yang 67 yang biru muda dan biru agak terang itu float democracy. Float democracy itu demokrasi yang cacat. Nah, kira-kira begitu. Dia menerapkan demokrasi. Pemilunya ada, tapi dia dianggap cacat. Nah, Indonesia itu di angka ini. Ya, di angka 6,4. Jadi kita ini dianggap negara yang menerapkan demokrasi, tetapi demokrasinya dianggap masih cacat. Kenapa cacat? Nanti di penjelasan berikutnya ada. Kemudian yang full demokrasi itu biru, ya, yang 89 itu full demokrasi dan tidak banyak kalau lihat di peta dunia ini, ya. Jadi lebih banyak di dunia ini, di negara-negara yang ada di dunia ini, 39,2% itu otoriter, kemudian 38,4% itu float demokrasi, kemudian 15,7% itu hybrid rezim, dan hanya 6,6% mereka yang dianggap full demokrasi. Full demokrasi itu sudah pada tahapan konsolidasi. Dimensi perilaku, sikap, dan konstitusi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, full demokrasi itu kebebasan sipil, hak-hak politik dasar itu dijamin dan dihormati. Ya, kemudian sistem check and balancesnya juga berjalan dengan baik. Ya, pemerintahannya itu ya check and balancesnya berjalan. Jadi kalau di negara kita kira-kira antara eksekutif dan legislatif, ya, antara pemerintahan eksekutif dan legislatif di Senayan, di DPR kita, wakil rakyat kita, itu check and balancesnya, ya, check and balances itu apa namanya, check and balances itu. Jadi penyeimbang, ya. Jadi yang mengawasi, pengawasannya dan penyeimbangannya itu berjalan dengan sangat baik. Ya. Nah, saya tidak mengarahkan untuk membuat satu kesimpulan bagaimana negara kita pada posisi yang bagaimana, tetapi saya hanya ingin mengajak kawan-kawan berpikir secara kritis, kemudian itu dituangkan dalam banyak hal gitu, ya. Mungkin itu tulisan atau apa, dengan melihat dengan membaca banyak literatur bagaimana melihat negara kita. Peradilannya juga sangat independen, tidak mudah dipengaruhi. Mahkamah Konstitusinya juga independen, ya, maka peradilannya juga independen dan semuanya independen, tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik gitu. Kemudian media bersikap independen dan beragam. Jadi tidak ada media yang partisan, ya, tidak ada media yang partisan. Nah, kemudian yang float demokrasi, kalau full demokrasi tadi itu ada New Zealand, Islandia, Swedia, dan Finlandia. Dia full demokrasi. Sementara float demokrasi yang aneh, yang kita anggap sebagai kampium demokrasi, bapaknya demokrasi, Amerika Serikat, itu demokrasinya juga sama dengan Indonesia. Float demokrasi. Nilainya itu kalau Indonesia itu 6,4, kalau Amerika itu 7,9. Ya, 7,9 itu masuk jadi dia antara transisi antara float ke full demokrasi, tetapi lebih condong ke float demokrasi. Mungkin sumber ini, Economist Intelligence Unit ini melihat peristiwa-peristiwa belakangan yang terjadi, ya, mungkin, ya. Nah, kalau float demokrasi itu ada Indonesia, Amerika, India, Malaysia, Brasil, itu dianggap float, masih cacat. Nah, kenapa cacat? Pemilunya berjalan bebas, adil, reguler, berkala dilakukan. Hak sipilnya dihormati, tetapi masih ada gangguan terhadap kebebasan pers misalnya. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar, melihat begitu adanya intimidasi yang dilakukan, meskipun ini juga kita harus bersikap kritis, ya, berpikir kritis, ya. Analisisnya tidak bisa analisisnya bukan. Nah, nanti saya jelaskan juga truth and post-truth-nya. Jadi kita analisisnya itu bukan berdasarkan
keyakinan dulu, ya, kepercayaan dulu, yakin bahwa ini begini gitu, bukan, tetapi literasinya dulu jadi pikiran kritisnya dulu, baru keyakinannya. Jadi keyakinan itu didasari atas analisis dan kapasitas literasi yang kita dapatkan gitu. Kemudian budaya politik yang belum sepenuhnya toleran gitu, tingkat partisipasi politiknya rendah, meskipun kalau di Indonesia itu sebenarnya kalau partisipasi politiknya menurut saya sih sudah cukup lumayan tinggi sebenarnya ya. Kalau karena bicara soal partisipasi politik ini bukan hanya soal orang kemudian ikut serta dalam pemilu. Kalau ikut serta dalam pemilu ukurannya, maka partisipasi kita sangat tinggi. 82% masyarakat kita itu menggunakan hak pilihnya. Tetapi partisipasi politik ini berkaitan dengan people's engagement. Jadi keterlibatan masyarakat secara umum dan dalam tata kelola kelembagaan pemerintahan. Kemudian tata kelola pemerintahan masih diwarnai korupsi dan lemahnya supremasi hukum. Nah, saya kira ini juga kawan-kawan juga bisa melihat ya di mana posisinya ya. Kenapa Indonesia disebut sebagai flawed democracy. Kawan-kawan sekalian, saya harus menyampaikan disclaimer bahwa saya memberikan materi ini tidak dalam kerangka mengajak untuk bicara soal pro kontra terhadap kondisi sosial politik kita, tetapi ini lebih bicara soal ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan yang berdasarkan literatur ini yang coba saya sampaikan. Yang lain, kawan-kawan silakan berpikir sendiri atas apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana dengan kondisi yang ini, yang itu dan lain sebagainya. Kawan-kawan silakan berpikir secara kritis. Nah, kemudian ada hybrid rezim, itu ada Bangladesh, Turki, Pakistan dan Kenya. Pemilu berkala, tapi sering ada kecurangan, intimidasi juga dilakukan secara sistematis. Kemudian ada tekanan terhadap jurnalis, oposisi juga sangat umum terjadi, korupsi merajalela, ya, penegakan hukum tebang pilih. Gitu. Kita ini kalau indeks persepsi korupsi kita Indonesia itu juga masih di angka berapa ya, saya agak lupa, di angka masih rendah ya, indeks persepsi korupsi kita. Coba nanti saya cari lagi ya. Nah, kemudian ada rezim otoriter, itu ada Korea Utara, Myanmar, Rusia, Afghanistan dan Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ini disebut rezim otoriter berdasarkan di ekonomis di ekonomis ini tadi ya, di ekonomis intelligence unit tadi dianggap rezim otoriter. Nah, pluralisme politiknya tidak ada, sangat dibatasi ya. Pemilu itu ada tapi hanya formalitas dan seterusnya. Jadi itu kita bicara tahap pertama tentang demokrasi. Nah, sampai di sini saya belum menjelaskan soal demokrasi prosedural dalam konteks kepemiluan. Saya belum bicara soal itu. Mungkin lain waktu kita bisa diskusi lagi begitu tentang bagaimana sebenarnya pemilu yang secara teknis, lebih teknis begitu. Monggo nanti kita bicarakan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa, kawan-kawan sebagai mahasiswa, apa tantangannya gitu? Tantangan mahasiswa di alam demokrasi yang seperti ini, yang menurut The Economist Intelligence Unit kita ini masih flawed demokrasi, masih cacat demokrasinya. Nah, apa tantangannya? Di saat media sosial kita, teknologi kita itu perkembangannya cukup pesat, bahkan melebihi perkembangannya itu, melebihi kapasitas kita, kapasitas belajar kita lah, kira-kira begitu. Jadi kadangkala kecepatan teknologi itu justru
di luar ini ya, di luar apa jangkauan kita. Misalnya begini, teman-teman sekalian barangkali saya yakin semua punya telepon seluler, punya HP, yang sadar atau tidak, teman-teman di HP-nya masing-masing itu pasti akan muncul banyak informasi berulang yang berkaitan dengan passion yang passion yang dilakukan oleh kawan-kawan. Itu yang disebut algoritma. Jadi algoritmanya itu membaca apa yang disukai teman-teman tanpa kita menyadari. Ya, kalau kita seneng misalnya ya, kita bicara yang positif aja ya. Kalau kita misalnya seneng masak-masak begitu ya, masakan-masakan, itu yang keluar semua yang berkaitan dengan masakan dan seterusnya. Kita seneng otomotif, yang keluar itu algoritmanya ya otomotif, olahraga, yang keluar begitu ya. Nah, tantangan mahasiswa di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Itu kan tantangannya ada perkembangan teknologi yang sangat cepat, rapid technological advancement. Ya, kemudian ada perubahan dinamika tempat bekerja. Orang sekarang itu bekerja itu tidak harus ngantor. Dulu kan kita bekerja itu kan ngantor. Meskipun kita ini kan terbagi dari beberapa generasi. Mohon maaf, Ibu Moderator, Mbak Moderator, ini saya tidak dibatasi waktu ya. Jadi saya khawatir nanti terlalu lama ini. Enggak ya? Betul Bapak. Baik, terima kasih. Jadi dulu kita ini kan terbagi dari beberapa generasi ya. Kalau saya ini generasi X. Kawan-kawan mungkin masuk di generasi saya nggak tahu ya, karena saya belum bertatap muka begitu ya. Anggaplah kawan-kawan ini generasi Z lah, itu generasi Z lah, anggaplah begitu. Itu beda pemahamannya. Orang bekerja itu tidak harus ngantor, tidak harus dibatasi oleh ruang, bahkan dibatasi oleh waktu. Tapi orang bekerja sekarang itu dinamikanya itu luar biasa. Mereka tidak bisa dibatasi ruang, bahkan juga mereka tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kapanpun mereka mau bekerja bisa, dimanapun mereka bekerja juga bisa. Di kamar mereka bisa bekerja, hanya dengan satu genggaman HP itu mereka bisa bekerja. Dimanapun kapanpun waktunya, pada saat dia berkendara dia juga bisa, kecuali nyupir ya. Dia di angkutan umum dia bisa bekerja, dimanapun dia bisa bekerja. Jadi itu perubahan dinamika yang terjadi di era sekarang ini. Kemudian tantangan yang lain ada komunikasi yang effective communication. Kemudian identification of blind spot. Jadi identifikasi terhadap spot-spot yang kita tidak bisa tidak kita pahami, tidak kita kenal gitu. Kemudian ada stress manajemen stresnya. Tantangan mahasiswa kita itu ada di manajemen stres ya. Itu termasuk ya, karena konon semakin tinggi ketergantungan terhadap teknologi, terutama ini handphone, terus semakin tinggi stresnya. Saya kira kawan-kawan pernah mengalami hari ini ketinggalan dompet itu tidak lebih penting daripada ketinggalan HP. Teman-teman kalau ketinggalan dompet mungkin akan berpikir jarno wis nanti saya balik lagi bisa. Tapi kalau ketinggalan HP itu pasti balik itu. Pasti balik, putar balik kendaraannya pasti. Kenapa? Karena di HP itu hampir semua aktivitas kita, aktivitas keuangan kita ada di sana. Ya, meskipun kita tidak bawa uang cash, kita ada di sana. ATM ada di dompet, sepanjang kita punya HP dan ada mobile bankingnya, tanpa kartu kita bisa ambil uang cash gitu. Semuanya di HP. Maka kalau HP itu tertinggal,
stresnya luar biasa dan lain sebagainya lah ya. Tidak hanya soal itu, tapi ada banyak soal. Kemudian lemahnya pengalaman atau kurangnya experience, jadi kita lemah di experience, kita beda dengan orang dulu ya. Kalau orang dulu itu rasa ingin tahunya itu tinggi, sehingga pengalaman yang mereka dapatkan secara langsung itu lebih banyak dibandingkan hari ini. Kemudian managing generational differences. Jadi tantangan yang berikutnya itu bagaimana memanage atau mengelola generasi yang berbeda-beda ini. Itu tantangannya. Karena kan ada generasi Z, ada generasi Alpha, ya, yang konon kalau kita membuka media sosial itu kan pola-pola problem solvingnya generasi Alpha dengan generasi Z saja itu sudah berbeda. Jadi itu tantangan. Nah, tantangan yang tidak kalah penting dari yang saya sebutkan ini, itu adalah tantangan di mana ini sudah masuk ke ruang-ruang yang tidak bisa kita bahkan tidak bisa kita antisipasi. Ruangnya itu sangat tipis. Jadi antara benar dan salah, bohong dan jujur itu sangat tipis begitu. Jadi garisnya itu semakin abu-abu. Kita tidak bisa. Itu yang disebut post-truth. Ya. Nah ini. Jadi kalau orang berkata benar itu, kalau truth itu, I think therefore I am. Jadi saya berpikir dulu, maka ketika saya sudah berpikir, saya memberikan judgment. Berbeda dengan post-truth. Kalau post-truth enggak. Post-truth itu I believe, therefore I'm right. Nah itu post-truth. Dia yakin dulu. Ya, dia yakin dulu. Karena dia meyakini. Jadi dia tidak mendasarkan kebenaran itu dari berpikir, tetapi dari yakin saja. Dari yakin saja. Dia dianggap benar, gitu ya. Jadi data dan fakta itu dianggap sebagai subordinat, gitu. Jadi data dan fakta itu dianggap sebagai subordinat. Dari apa? Dari emosi dan keyakinan. Jadi emosinya dulu. Orang percaya, ya, misalnya gini, contohnya begini. Ini kan era AI itu kan hampir-hampir sulit dibendung. Teman-teman mungkin pernah enggak teman-teman sekalian itu mendapatkan informasi, yang informasi itu belum pernah kawan-kawan verifikasi kebenarannya, kemudian itu mempengaruhi kondisi psikologis kawan-kawan sehingga menimbulkan emosi, marah. Emosi bukan selalu marah ya, tetapi ada kondisi psikologis yang kemudian informasi itu tidak kita pikirkan kebenarannya, tidak kita verifikasi kebenarannya, tapi mendasarkan itu pada keyakinan kita bahwa itu benar, keyakinan itu. Enggak, keyakinan itu benar, sehingga kemudian itu menjadi semacam informasi yang terbroadcast kemana-mana. Nah, itu misalnya contoh kecilnya begitu. Meskipun ini sangat sederhana contoh yang saya sampaikan. Tetapi yang lebih besar dari itu, dampaknya post-truth itu bahkan sampai bisa menghancurkan sebuah negara. Ya. Jadi pola-pola post-truth ini itu yang dilakukan bisa dilakukan untuk menggulingkan sebuah kekuasaan. Coba nanti sama-sama kita membaca. Ada buku yang bagus ya, Demokrasi di Era Post-Truth. Itu silakan kawan-kawan membaca buku itu. Itu bukunya bukunya Budi Gunawan.
Nah, itu bagus. Itu buku itu apa ya cukup renyah lah untuk kita baca, kita pahami karena apa namanya bahasanya mudah kita pahami. Jadi itu tantangan yang paling besar bagi kita sebagai mahasiswa, bagaimana apa namanya berposisi di dinamika sosial politik di era post-truth ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk membekali diri setidaknya itu ada 10 kompetensi. 10 kompetensi ini itu sudah umum di Society 5.0. Jadi ini unifikasi teknologi dengan manusia. Jadi menyatukan. Jadi kita ini akhirnya dipaksa di era Society 5.0 itu dipaksa harus bersahabat dengan teknologi. Bagaimana caranya teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Jadi mau tidak mau harus bersahabat. Nah, kaitan dengan ini banyak lah ya, buku, kemudian film-film yang bisa kita lihat. Nah, saya perlu menyampaikan bahwa kawan-kawan sekalian, beberapa film itu memang didesain itu dengan riset yang cukup panjang, ya, riset yang cukup panjang sehingga itu bisa kita beberapa film ya, tidak semua film yang punya yang dilakukan dengan riset yang panjang itu bisa kita jadikan bahan lah ya. Nah, itu setidaknya ada 10 ini. Jadi ada kompleks problem solving. Jadi kompetensi pertama itu ya kemampuan kita memecahkan persoalan yang semakin kompleks. Kan ini kan kita kan tahu ya di era sekarang ini kan masalah begitu kompleks, begitu banyak lah. Semakin kesini kan semakin complicated permasalahan. Maka itu diperlukan kita ini memiliki kemampuan bagaimana memecahkan masalah itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian critical thinking ini yang wajib harus punya kita ini. Semua mahasiswa hanya harus punya critical thinking ini. Ini kaitan dengan bagaimana kita membedakan truth dan post-truth tadi. Ya. Jadi yang post-truth tadi. Bagaimana kita critical thinking. Jadi ketika kita melihat sesuatu, saya sudah tidak lagi mencontohkan ini broadcast WA itu terlalu sederhana, tetapi informasi yang jauh lebih penting, bahkan misalnya informasi politik, sosial, ekonomi bahkan yang berkembang itu juga harus kita telaah secara kritis. Nah, menelaah secara kritis itu bagaimana? Ya harus membaca. Sumbernya ada di sana, harus membaca mana bacaan yang terverifikasi gitu, informasi ofisialnya itu yang mana dan sebagainya itu harus kita cari sampai kemudian kita memutuskan membuat judgement bahwa ini pilihan saya, misalnya begitu. Nah, kemudian creativity ini juga harus dimiliki di era-era sekarang itu. Kalau nggak kreatif ketinggalan kita ini. Ya, ketinggalan kita kalau kita hanya mengandalkan cara-cara konvensional ya kita pasti ketinggalan. Nah, sekarang membuat toko saja itu sudah kan kita nggak perlu kita itu sewa tempat dan lain sebagainya ya, itu proses kreatif itu. Nah, kemudian kemampuan yang berikutnya ada people management. Bagaimana kita kemampuan memanage sumber daya manusia. Ini penting ya. Kemudian coordinating with others. Bagaimana kita berkomunikasi berkoordinasi dengan orang lain. Jadi kecerdasan interpersonal kita itu penting ya. Orang sukses itu kadang-kala tidak hanya karena gara-gara IP-nya tinggi, enggak. Tetapi karena dia memiliki kecerdasan interpersonal. Kecerdasan berkomunikasi, koordinasi yang baik dengan orang. Kalau bahasa dulu itu lobby, kemampuan lobbynya luar biasa.
Itu bisa jadi kompetensi itu sekarang terus harus dikembangkan. Kemudian juga emotional intelligence, kecerdasan emosi. Itu penting ya. Jadi nggak sumbu pendek lah, kira-kira begitu. Nggak gampang dipancing orang gitu. Karena kadang-kadang kita ini bukan kadang, sering kali justru orang itu melihat kita. Ketika kecenderungan kita ini gampang dibakar, maka orang akan terus membakar kita. Sehingga kita dipaksa untuk marah. Karena orang marah itu pasti lebih banyak salahnya itu. Semakin orang marah, semakin banyak salahnya. Nah, kemudian kompetensi yang berikutnya itu judgment and decision making. Jadi ada kaitannya dengan di atas tadi ya. Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membuat keputusan ya, membuat judgment yang baik ya. Nah, kemudian service orientation, orientasi pada kemampuan memberikan pelayanan ya yang baik. Kemudian negosiasi. Nah, ini kaitannya dengan tadi juga ada kaitannya dengan coordinating with others. Jadi negotiation ya. Yang terakhir cognitive flexibility. Kawan-kawan sekalian, cognitive flexibility ini diperlukan karena percepatan teknologi yang berkembang, sehingga dibutuhkan fleksibilitas pengetahuan kita. Jadi bukan berarti bahwa fleksibilitas kognitif itu bukan berarti bahwa kita ini istilahnya itu nggak ke kanan nggak ke kiri begitu. Jadi fleksibel aja lah gitu, nggak begitu ya. Tapi kita ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi ya. Itu flexibility kognitif. Pengetahuan kita ya, kognisi kita itu diberikan asupan informasi dan literasi terbaik, literasi terkini, sehingga kita ini dinamika kita ini bisa mengikuti dinamika yang terjadi di sosial politik bahkan ekonomi yang berkembang. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk meraih itu semua, apa yang harus kita lakukan? Maka satu, seek mentorship ya. Mentorship ini penting. Jadi kita nggak bisa sendirian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi kita sering harus mencari orang yang bisa kita ajak diskusi, orang yang kita anggap pakar. Misalnya kita bicara soal soal misalnya teknologi nuklir, ya kita harus diskusi dengan orang yang teknologi nuklir. Kita bicara listrik, ya harus diskusi dengan orang yang paham listrik. Jangan pengen tahu listrik, kita bicara dengan orang yang tukang masak, nggak bisa, nggak nyambung. Itu mentorship. Jadi harus mendapatkan pendamping atau mentorship yang tepat ya. Karena itu untuk memacu kepemimpinan kita ya, supaya kita ini mampu berakselerasi dengan pertumbuhan, perkembangan. Kemudian coping with uncertainty, ketidakmenentuan ya. Jadi kita ini mampu mengatasi ketidakmenentuan ya, uncertainty. Jadi kita mampu, jadi apapun yang ketidakmenentuan yang terjadi, kita ini mampu mengatasi. Nah, itu yang harus kita lakukan ya, lifelong learning. Jadi kita sampai kapanpun, kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar dimanapun. Membaca, terutama ya membaca. Hari ini memang harus kita akui, saya pun juga sama, saya juga harus terus belajar untuk membaca terus ya, meskipun agak sulit. Minimal kawan-kawan sekalian, ketika memang memegang HP itu dipakai untuk membaca ya, tidak hanya scroll tapi membaca. Karena kan banyak jurnal-jurnal sekarang itu yang banyaklah yang jurnal PDF itu yang bisa kita baca.
katanya teman-teman minimal membaca berita. Nah, berita dari mana? Dari media terverifikasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian networking itu juga penting. Jadi kawan-kawan yang harus dilakukan adalah membangun jaringan, membangun networking, ya. Kemudian juga apa namanya, mengembangkan kecerdasan emosi, kemudian menyeimbangkan interaksi teknologi dan manusia. Kawan-kawan sekalian, secara sederhana saya berharap pertemuan ini di suatu saat nanti itu interaksinya tidak seperti ini, tetapi harus tatap muka. Entah di mana monggo, saya enggak. Jadi tidak bisa kita berinteraksi dengan sesama itu hanya melalui teknologi, karena ada banyak pesan yang itu tidak bisa tersampaikan, pasti itu, ya. Apalagi interaksi sesama manusia itu kan, kalau dalam terminologi agama itu kita mengenal silaturahim, ya. Silaturahim itu kan banyak manfaatnya yang bisa kita dapatkan, ya. Kemudian build a flexible work ecosystem. Jadi membangun atau mengembangkan ekosistem bekerja yang fleksibel, tidak kaku. Nah, kira-kira ini yang penting teman-teman kuasai sebagai mahasiswa. Nah, saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya belum menyampaikan soal demokrasi prosedural dalam konteks kepemiluan, karena saya yakin juga waktu juga sangat membatasi dan akan cukup panjang nanti kalau harus bicara soal konteks kepemiluan. Jadi nanti insya Allah lain waktu. Saya sangat senang sekali dan saya ingin terus belajar bersama supaya kita sama-sama bisa maju bersama lah, kira-kira begitu. Terima kasih. Sementara tidak saya tutup, barangkali ada diskusi yang bisa kita lakukan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Khairul Umam SPD atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan mencerahkan bagi kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita agar lebih cerdas dan bijaksana dalam bersikap, khususnya dalam kehidupan demokrasi di era digital ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, agar forum ini semakin hidup dan interaktif, mari kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kami membuka kesempatan untuk mahasiswa yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya. Bapak Ibu, akan kami berikan kesempatan kepada mungkin 2 mahasiswa, nggih, Bapak, karena keterbatasan waktu. Oke. Monggo Bapak Ibu. Itu ada Mas Sutarno atau Bapak Sutarno itu yang ngangkat tangan. Bapak Sutarno, monggo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya dari tadi nih Bapak. Antara mau tanya atau kepencet. Nah, ini ada selanjutnya ada Bapak Ahmad Rafsan. Silahkan Bapak. Bapak atau saudara ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Moderator dan Bapak materi, Pak Khairul Umam SP, atas waktunya pada kesempatan malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya terkait rasa kusut yang sering terjadi ketika mau ada agenda rutin kita selama 5 tahunan kita, yaitu banyak kasak kusuk, dan biasanya itu yang menjadi tameng utama itu garda terdepan yaitu KPU. Yang mohon maaf sebelumnya, yang seperti yang pertama itu saya lupa namanya, satu-satu yang setelah itu terjadi lagi
Ya apa? Nah, itu Kurang menurut kurang Bapak ulang aku bagaimana wis karep-karepmu. itu Terus bisa baru batur terjadi ngomong. dan Ulang apa piye piye? sebenarnya Ndang apa materi apa? yang sudah dialami oleh KPU Ulang-ulang sendiri, apa aku. termasuk yang di Wis pusat, apa materi ndang kenapa kok terus bisa apa? menjadi Mas Ajis ngomong. sasaran Nah, utama, sasaran TK empuk, kelas baik itu RI, netizen, pengamat politik, kelas dan CGMI ngono semacamnya. tok. Mungkin CGMI itu yang ketok-ketok bisa mati ngono Ajis. saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Jas muflih barang ana beli barang. Oh, Pak, CGMI Pak, engko di tempatku dengan Pak sidomu ora ndek kelas terus ya aku ngono apa. Langsung saya jawab atau bagaimana, Bu Moderator? Jadi Bapak silahkan Oh, langsung nggih. dijawab Baik, saja. terima kasih Mas Ya Ahmad mau pas Rafsanjani. rapat Jadi ngomong. saya tidak Pak, menangkap apa? spesifik ya Ini ayo secara apa toh? PAI spesifik toh? Ya apa? Fikir apa permasalahan kebijakan? yang Mas Rafsanjani Wah, sampaikan. Terus apa Pak? Harus dah. Karena ada Pengen kesempatan tentu nih. kan Sak kelas aja ada toh ora banyak usah ini ya, kakek. ada banyak apa hal Tahu yang barangkali nguasane. menjadi perbincangan di Kene ya apa masyarakat terkait gak usah ndelok baju. tahapan-tahapan pemilu. Ya, jadi di setiap tahapan itu memang selalu anu ada aku baik. diskursus, ada PKN aku. perbincangan. PKN, Baik tenan itu PKN. perbincangan Ya, pro PKN, terus maupun bener. kontra itu PKN pasti ya. kelas 5. Karena memang ini negara ya, demokrasi, wes, ya. negara demokratis sehingga orang boleh berpendapat. Tapi begini, kalau yang dimaksud misalnya dalam konteks anu aja ya, dalam konteks tata kelola tahapan lah ya. Saya tidak bicara soal pribadi-pribadi begitu. Nah, KPU itu memang seringkali disalahpahami terkait misalnya persoalan-persoalan administratif yang dilakukan. Misalnya soal pencalonan lah ya. Begini, hari-hari ini saya kira teman-teman juga mengikuti perkembangan soal ijazah misalnya begitu ya. Saya harus menyebut itu saja sebagai salah satu contoh. Karena itu contoh administratif yang saya kira mudah untuk bisa kita sama-sama kita cerna. Nah, teman-teman sekalian, yang harus dipahami adalah KPU itu bekerja itu atas dasar data administratif. Dan KPU itu tidak memiliki kewenangan untuk kewenangan untuk menilai gitu, memberikan judgement atas keabsahan sebuah ijazah atau dokumen yang lain yang tidak berkaitan langsung dengan kelembagaan KPU. Misalnya begini. Misalnya seseorang calon ketika mereka mengajukan diri sebagai calon, maka ada syarat. Ada banyak syarat administratif yang harus disampaikan oleh calon yang itu tidak berkaitan langsung dengan kelembagaan KPU. Misalnya, dia berkaitan dengan kepolisian. Apa? SKJK. 1. Terus kemudian ada surat keterangan tidak pernah dipidana tidak pernah dipidana penjara. Itu dari mana? Dari pengadilan negeri. Itu tidak berkaitan dengan kelembagaan KPU. Misalnya juga ada ijazah yang dikeluarkan dari mana? Dari lembaga pendidikan. Misalnya dalam hal ini misalnya Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Itu tidak berkaitan dengan kelembagaan KPU. Nah, semuanya berkaitan dengan kelembagaan di luar kelembagaan KPU. Maka yang menjadi kewenangan KPU itu adalah menilai ijazah itu berdasarkan berdasarkan judgement yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Nah, kira-kira begitu. Misalnya ijazah lah ya. Paling gampang ini menjadikan contoh ijazah. KPU itu hanya menerima ijazah yang disampaikan itu berdasarkan catatan dari kementerian atau dinas pendidikan. Sepanjang dinas pendidikan atau lembaga pendidikannya, sekolahnya, ya, itu menyatakan bahwa ijazah itu asli,
dan itu ada berita acaranya. Jadi setiap kali kita verifikasi itu kan kita datang, nggih. Kita datang, kita mintai, kita tunjukkan ijazah yang dilegalisir itu. Bu, apakah ini benar ijazah yang bersangkutan? Kemudian diteliti oleh lembaga itu, baik sekolah maupun dinas pendidikannya. Diteliti database-nya ada misalnya begitu, ya. Kemudian mereka menyatakan, oh ya ini benar, ijazah ini memang dikeluarkan oleh sekolah ini, nomor induknya apa, nomor registrasinya ini dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Kita tuangkan dalam berita acara pernyataan tadi itu. Maka sebatas itu kewenangan KPU melakukan verifikasi. Pak, pada saat itu kenapa Bapak tidak menilai, tidak melihat bahwa itu kan palsu, Pak, misalnya gitu. Nah, itu yang banyak disalahpahami oleh masyarakat luas. Seolah-olah KPU itu bisa melihat itu palsu atau asli, tidak bisa. Dan KPU tidak diberikan kewenangan untuk menilai itu. Ibarat bekerja, KPU itu hanya diberi seperangkat alat saja, yang lain itu tidak diberikan. Misalnya kita ini di sawah, kita ini hanya diberi cangkul sabit, ya. Tapi kita tidak diberikan, misalnya tidak diberikan tidak diberikan traktor lah, misalnya begitu, ya. Ya kita nggak bisa menggunakan traktor karena kita hanya dikasih cangkul sama sabit. Nah, kira-kira begitu. Nah, siapa yang yang bisa mengoperasionalkan traktor? Itu yang punya kewenangan. Nah, kira-kira begitu analoginya. Nah, itu yang banyak disalahpahami oleh masyarakat, seolah-olah KPU itu tahu. KPU tidak tahu karena itu semuanya berdasarkan pernyataan yang diberita acarakan dari lembaga yang berwenang. Nah, kira-kira begitu contoh lah ya Mas ya. Jadi kalau yang pribadi saya tidak bisa jawab Mas karena itu memang sangat private ya. Jadi misalnya soal-soal ya. Saya soal ada penyelewengan segala macam gitu-gitu itu soal-soal pribadi yang saya tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan itu. Kalau yang soal-soal administrasi insya Allah saya bisa menjelaskan. Kira-kira gitu Mas Sanjani. Terima kasih Bapak, itu sudah lebih dari cukup. Dengan tidak apa-apa saya memahami. Kita memahami semua Bapak. Alhamdulillah atas pencerahannya, terima kasih betul. Karena ini untuk kita semua biar tidak yaitu dikit-dikit jasa palsu bingung Pak. Jadi sami-sami Mas. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon maaf ini Bapak karena keterbatasan waktu nggih. Sudah sangat malam jadi kita cukupkan sesi tanya jawabnya. Betul napa-napa nggih Bapak nggih? Nggih. Enggak apa-apa. Saya terima kasih. Nggih. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara seminar online kita pada malam hari ini. Semoga forum yang singkat ini dapat memberikan manfaat, ilmu dan wawasan baru bagi kita semuanya, khususnya dalam membangun etika moral dan kecerdasan politik di tengah arus informasi yang begitu deras dan bias ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Bapak Khairul Umam SPD, yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih atas semangatnya Bapak yang luar biasa dari mulai penyampaian materi hingga berakhirnya sesi diskusi malam hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Demikianlah seminar Tantangan Demokrasi Mahasiswa di Era Digital, Membangun Etika, Moral, dan Kecerdasan Politik di Tengah Arus Informasi telah sampai di penghujung acara. Kami dari segenap panitia penyelenggara yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berlangsungnya acara ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun pelayanannya. Marilah seminar pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live nggih. J Bapak, terima kasih Bapak, banyak. terima sama-sama. kasih atas Sehat waktunya. selalu. Semoga Allah membawa Nggih. kebaikan J, panjenengan semua. semoga Amin, bisa amin. bertemu Matur di nuwun, lain matur kesempatan sangat. Bapak. Oke, Nggih. siap, J. Bapak. Monggo, Bapak. Monggo, teman-teman yang memang sudah ada Jangan kegiatan. lupa mengisi absen. Betul, Ada pesan-pesan absensi dari Pak diisi, Ketua nggih. mungkin? Mas, Iya. ada Pak pesan-pesan Ketua. dari Pak Ketua? Iya ini absen. Maaf ya, tadi diakhiri dibatasi karena di tempat saya ini timernya sudah mau habis Bapak Ibu. Aman Bu, Aku aman nggak paham. Bu, aman. Lah ini tinggal 4 menit. Jadi daripada kita nanti Isinan. malu, jadi diakhiri saja. Ini Betul, betul, nggak Bu. paham ya, Bu? Timernya Gimana? gimana aku nggak paham ya. Di Maksudnya tempat ada saya, timer. iya di tempat saya ada timernya ini Bapak. Mungkin tidak di semuanya nggih. Ini saya juga ada timernya, Bu. Oh ada juga nggih. Jadi Aman, nanti aman, aman. Sudah cap, sudah cocok, sudah sip sih sebenarnya. nggih. Maaf ya Oke, Pak. terima Nggih. kasih nggih untuk Monggo nggih. moderator. Aman, terima kasih, Bu. Kalau tak Nggih. izin lab Rien. Assalamualaikum Terima semuanya. kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun semuanya nggih. Saya tutup. Assalamualaikum. Men.